Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur Alhamdulillah kita masih berjumpa lagi ya sahabat ya. Ya, sebelum saya memasuki readingan ya, tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan ya, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta diberikan rezeki yang lancar ya, yang halal barokah. Itu harapan saya ataupun doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah subscribe, yang sudah bergabung di channel Ruang Batin. Semoga itu semua bisa kalian rasakan. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru ya. Saya mulai yaitu pertanggal 11 ya, 12, 13, artinya harinya yaitu mulai hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis ya. Tentunya masih di bulan Juli 2023 ya. Untuk temanya sendiri saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu impianmu yang bakal terwujud ya. Sekali lagi temanya impianmu yang bakal terwujud. Ketika saya mengatakan impianmu yang bakal terwujud ya, itu tetap seperti biasa ya, kita lihat secara zodiak ya. Nanti maksud saya itu ketika saya mengatakan impianmu yang bakal terwujud, nanti kan bisa kita lihat itu nanti terwujudnya di faktor apa. Nah, kan seperti itu ya. Entah nanti impianmu yang terwujud itu di faktor asmara akan lebih stabil ya, di faktor pekerjaan akan lebih stabil, di faktor keuangan akan lebih stabil. Kan kita tidak tahu nih ya, nanti gimana letak faktor keberuntungan kalian ya. Impian kalian itu terwujudnya di faktor apa. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ketika kalian masih bingung ya, ya silakan ditonton. Itu aja ya, jangan di-skip ya, tonton sampai habis agar tidak terjadi salah untuk memahami. Ini poin terakhir, tetap saya selalu mengatakan apapun readingan terbaru saya ataupun uploadan terbaru saya itu bersifat prediksi, bersifat terawang, dan juga bersifat general reading. Artinya tarikan energinya luas sobat ya, mengacak ya. Nggak tahu nanti yang ketarik itu energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, ya harap dimaklumi. Karena ini kan bersifat luas sobat, bersifat general reading ya. Perlu diketahui ya, ini bersifat general reading gitu loh. Kan saya nggak tahu nama kalian. Nah ya, dan ketika itu pun ada tepat, ada resonate mengena sama kalian, ya syukur alhamdulillah, amin kan. Karena ucapan adalah doa. Kan seperti itu. Ya, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Nah, karena sudah banyak yang konsultasi, ya alhamdulillah mereka sudah istilahnya itu sudah mendapatkan sebuah jawaban yang akurat dari saya. Seperti itu sobat ya. Oke sobat ya, langsung saja saya akan menarik untuk energi kalian dulu. Semoga akan bisa resonate ya. Next, lanjut sobat ya, setelah zodiak Virgo, ya, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian, semoga akan bisa sinkron ya. Oke ya, sekarang kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Gemini, ya artinya zodiak Gemini akan kita tarik untuk energinya.
Oke ya, sekarang langsung kita lihat dulu untuk asmara zodiak Gemini ya, di 3 hari ke depan asmara dulu seperti apa. Gemini, untuk asmara kalian ya. Ini di 3 hari ke depan kartu utama kalian muncul The Lovers. Ini sangat bagus, sangat luar biasa ya. Ini kartu kesukaan saya, penuh kepositifannya. Ini ada sepasang kekasih ya, belakangnya ada seperti malaikat itu ya. Ini bagus ya. Terus konfirmnya di sini mengatakan kartunya muncul The Emperor. Ini ada raja tua duduk sedang membawa tongkat juga ini. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Gemini di 3 hari ke depan bisa dikatakan The Lovers. Ini luar biasa ya untuk seorang Gemini ya. Zodiak Gemini kali ini luar biasa di faktor asmara. Artinya di sini zodiak Gemini akan menemukan sebuah pembaruan lah. Ya, mungkin asmaranya akan lebih stabil lagi tentang suatu kebahagiaan ya, kenyamanan, ketenangan, ya, keharmonisan ini akan bisa didapatkan ini untuk seorang Gemini ini. Yang jelas di sini ada suatu kesenangan hati tersendiri ya. Karena saya menangkap di sini mungkin ya di 3 hari ke depan sama-sama ada rasa klik ya. Jadi hati kalian sama hati pasangan kalian ataupun bisa terbolak-balik dari hati pasangan kalian ke hati kalian itu sama-sama sinkron gitu loh ya. Adanya suatu energi yang itu sama-sama sinkron. Artinya ya itu tadi ketika sama-sama sinkron, sama-sama klik ya nanti akan terwujudnya suatu asmara yang sangat bagus ya. Gitu loh, sangat menyenangkan antara kalian sama pasangan. Merasa keduanya merasa nyaman, merasa bahagia di sini. Terus kartu konfirmnya mengatakan The Emperor. Di sini jelas Yoda Gemini katanya juga ingin ingin menata sebuah rencana ini, ingin menyusun sebuah rencana-rencana baru. Ini kalau saya tangkap ya. Jadi kalian ini sedang berpikir, sedang fokus bagaimana untuk menyusun strategi baru ataupun taktik baru agar bagaimana asmara yang selama ini kalian harapkan itu bisa tercapai. Nah, asmara yang kalian inginkan itu bisa kalian dapatkan. Itu yang saya tangkap di sini. Jadi jelas di kartu konfirm ini mengatakan kalau Gemini ini sedang lagi berfokus ya, menyusun strategi ataupun rencana di sini agar bisa perjalanan asmara itu agar bisa seimbang ya, agar bisa damai. Itu yang saya tangkap di sini. Jadi adanya suatu kefokusan ya. Dan juga bisa dikatakan di sini adanya suatu pemikiran yang dewasa ini. Kali ini Gemini ya. Oke, nanti saya akan deteksi ya di akhir segmen. Lanjut dulu di pekerjaan. Di sini ada Four of Pentacles, ada 4 koin ya. 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Terus kartu konfirmnya mengatakan The Star, ada seorang menuangkan air ke dalam sungai. Itu atasnya ada lambang bintang besar. Ini kalau saya tangkap energi dari Yoda Gemini Four of Pentacles ya, bisa dikatakan Gemini sedang sedang berfokus juga ya di sini ya. Kalian sedang berfokus, kalian sedang menjaga keuangan kalian di sini. Kalian tidak mau ceroboh sih ya. Apalagi ketika ada suatu masalah pinjam meminjam ini kelihatannya Gemini bisa dikatakan betul-betul sangat mengkoreksi dirinya sendiri Gemini. Jadi Gemini tidak mau ceroboh karena Gemini tidak mau istilahnya tuh gara-gara uang terus timbul suatu konflik, timbul suatu problem dan masalah. Gemini tidak mau seperti itu. Nah, jadi Gemini tetap berfokus dan tetap menjaga agar keuangannya itu bagaimana bisa stabil. Nah, kira-kira seperti itu ya. Artinya suatu kefokusan juga di sini tentang masalah pekerjaan ya, maksud saya. Maaf saya ralat ya tentang masalah pekerjaan. Artinya Gemini tidak mau adanya suatu kesalahan. Nah, ketika saya mengatakan masalah keuangan ya jelas gitu loh ya. Namanya pekerjaan pasti ada berhubungan sama keuangan. Nah, Gemini ini juga sama di sini. Artinya Gemini ini terkoneksi gitu loh. Di masalah keuangan pun Gemini ini tetap adanya suatu penjagaan gitu loh. Karena Gemini merasa ketika sudah bekerja ya, mungkin sudah bekerja keras, ini Gemini ya tidak mau dirugikan juga secara keuangan, secara tenaga juga gitu loh. Jadi intinya Gemini ingin adanya suatu kestabilan, ingin adanya suatu pencapaian target ya. Ketika pekerjaan itu sukses, Gemini yaitu tadi ingin menjaga target-target ya juga seputar keuangannya. Dia ingin jaga semua di sini agar tidak terlalu ceroboh. Sama pekerjaan agar juga tidak terlalu ceroboh di sini ya. Untuk faktor untuk konfirmnya sendiri di sini jelas ya apa yang diharapkan Gemini ya. Ya itu tentang kestabilan pekerjaan ya. Bisa saja kestabilan dalam hal keuangan ini kelihatannya kalian mempunyai harapan tinggi di sini gitu. Ada keyakinan tinggi agar itu bisa kalian capai. Ini kelihatannya akan bisa terrealisasi sobat, akan bisa tercapai gitu loh ya. Yang jelas kestabilan pencapaian target ya.
terus keberhasilan apalagi kesuksesan. Di sini kelihatannya akan kalian capai di 3 hari ke depan. Biarpun tidak terlalu apa ya, melambung naik tinggi ya, gitu loh. Yang jelas ada suatu pencapaian-pencapaian dan itu akan membuat kalian senang di sini. Tentang masalah pekerjaan. Bagus ya, jadi terlihat energinya masih cukup aman, masih cukup stabil sih. Ya. Masih cukup terkendali lah kalau untuk di faktor pekerjaan. Kita lihat keuangan ya. Di sini ada demun ya, itu ada matahari dan bulan bersamaan sama 3 ekor hewan ya, 2 serigala, satunya seperti udang gitu. Terus dikonfirmasi sama kartu 9 Pentacles ya. Nah, ini seorang wanita dikelilingi 9 koin sama 1 burung hinggap di tangan. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Gemini, Gemini harus waspada ya sama orang-orang sekitar kalian ya, sama orang-orang yang toksik. Ya mungkin apa ya, bisa dikatakan bisa saja ini hadir orang dekat kalian ataupun orang yang selama ini kalian dekati. Bisa juga ini ya orang jauh tetapi kenal sama kalian. Nah, ini akan berbuat toksik di sini. Harap berhati-hati ya untuk Gemini ya. Bisa saja ini menembakkan aura black magic ya, ataupun nantinya aura kalian tertutup sehingga kalian kesulitan. Bisa saja seperti itu. Bisa saja kalian hanya cuma dimanfaatkan di sini. Itu akhirnya apa? Akhirnya dengan 2 kemungkinan tersebut kalian nanti merasakan suatu apa ya? Suatu kesedihan ya, suatu kebingungan. Karena apa? Karena keuangan kalian akan bisa menguras faktor keuangan kalian, sobat. Nah, kan seperti itu ya. Sama ketika adanya suatu tembakan penutupan aura, jelas rezeki itu kan banyak hambatan, ya, rada seret. Nah, itu kan berpengaruh sama keuangan kalian. Ya. Semakin hari semakin menurun, kan seperti itu. Nah, di faktor kedua, ketika saya mengatakan harus waspada sama orang-orang terdekat kalian ya, bisa saja itu memanfaatkan kalian. Nah, sama juga ketika saya mengatakan keuangan kalian akan dimanfaatkan ya, tentunya akan ada suatu penurunan. Nah, itu yang saya maksud ya. Jadi Gemini harus waspada sama orang-orang toksik, orang-orang yang dekat sama kalian. Intinya seperti itu ya. Mereka ini istilahnya tuh bakal membuat kalian mikir ya, bakal membuat kalian itu bersedih tentang masalah keuangan. Karena adanya suatu penurunan tadi, sobat. Gitu loh. Di sini cuma dikonfirmasi sama kartu 9 Pentacles. Artinya apa? Artinya gini ya, ketika Gemini selalu waspada ya. Nah, intinya selalu waspada ketika ada penutupan aura itu kalian netralkan. Di sini kelihatannya kan bagus ya. Jadi diibaratkan mungkin dulu ataupun kemarin kalian itu sedang berusaha untuk menanam ya. Nah, di sini kelihatannya buahnya akan kalian panen, sobat. Buahnya akan kalian rasakan. Artinya kerezekian ya, ataupun keuangan-keuangan itu nanti akan masuk ya di dalam kehidupan kalian. Ada suatu kerezekian juga di sini. Asalkan satu ya, tetap waspada. Kan seperti itu. Tetap kalian harus mengontrol masalah keuangan. Ini kelihatannya kan bagus kok ya. Di 3 hari ke depan. Itu loh. Ya biar tidak bingung, saya akan coba mendeteksi ya. Ini kenapa dengan Gemini di masalah keuangan ya. Iya. Ini untuk faktor asmara kelihatannya Gemini akan bagus ya. Impian apakah yang bakal terwujud ya, jelas kalau di seputar asmara kelihatannya impian kalian bakal terwujud lah. Adanya suatu kepositifan di sini. Jadi tidak ada suatu masalah yang memberatkan. Aman ya kalau masalah asmara. Kalau masalah pekerjaan di sini sama ya. Apakah impian kalian bakal terwujud ya? Impian kalian terwujudkah di faktor pekerjaan? Di sini jelas zodiak Gemini akan bisa terwujud kok di sini. Jangan khawatir ya, tetap kita harus semangat dan berpikir positif thinking. Artinya di sini apa yang kalian harapkan insya Allah kelihatannya akan mudah tercapai. Dalam arti tidak ada suatu ganjalan yang berat bagi kalian. Ketika itu mungkin ada suatu konflik atau masalah di seputar pekerjaan kelihatannya akan sangat ringan dan itu akan mudah terselesaikan. Intinya di sini Gemini masih tetap cukup stabil dan aman kok ya di masalah pekerjaan di 3 hari ke depan loh ya. Ini yang saya maksud ya. Kalau untuk keuangan di sini jelas ya, Gemini harap waspada sekali, warning keras untuk Gemini ya. Ketika mungkin rezeki kalian mulai lancar ataupun mulai banyak pemasukan, ini kalian harus disarankan waspada. Kan seperti itu. Jadi jelas kalau saya presentasikan kalau di asmara di sini bagus ya. Terus kalau di pekerjaan ini bagus. Nah, kalau di keuangan di sini 50-50. 50% 50%. Ini sangat disayangkan ya Gemini karena
saya menangkap kenapa saya mengatakan kok terdeteksi 50%, 50%, karena yang 50% memang bagus ya. Mungkin sudah adanya suatu penetralan ataupun belum adanya tembakan, di sini kan bagus. Biarpun ada orang-orang toksik ya, masih bisa kalian backup. Nah, yang 50% ini kelihatannya apa? Kelihatannya sudah apa ya? Terdampak sobat gitu loh. Sudah adanya suatu tembakan aura sehingga membuat kalian banyak sendatan, banyak halangan di sini. Gitu. Meskipun kalian menunggu sebuah apa istilahnya menunggu sebuah panen ya, bisa diibaratkan seperti itu. Menunggu hasil di sini akan kesulitan kalian. Karena kalian yang 50% lagi yaitu tadi sudah terdampak, sudah terkena tembakan adanya suatu penutupan aura di sini. Nah, itu saran saya harus di netral ya, karena jangan sampai ketika tertembak di satu titik ini merambat gitu loh. Nah, untuk apa? Untuk Gemini, kira-kira seperti itu ya. Jadi jelas yang 50% yang bagus ya akan juga mendapatkan sebuah keberuntungan, bisa saja ini mendatangkan sebuah kerezekian dan itu akan masuk mengena sama kalian. Yang 50% dan yang 50% lagi, sekali lagi yang 50% lagi di sini harap waspada. Karena muncul 50-50 gitu loh, harap waspada ya. Ketika itu tidak cepat dinetral, kelihatannya di sini akan mengakar gitu loh Gemini ya. Nah, kan tidak ada salahnya ya. Ketika kita netralkan itu semoga akan bisa lancar ke depannya, banyak kepositifan. Kan seperti itu sobat ya. Jadi jelas ya, impian yang bakal terwujud di asmara, di pekerjaan, di keuangan sudah saya informasikan. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat ya. Tetap yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik ya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya tetap ya percaya tidak percaya ya saya kembalikan sama kalian. Karena pada dasarnya kalianlah ya nanti ending-endingnya yang menyikapi ya, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Kan seperti itu. Nah, ya. Dan ini poin yang terakhir sobat ya. Ketika kalian datang masalah, terus kalian bingung. Ini masalah kok tidak logika, tidak bisa dipecahkan logika. Ya jangan dilogikakan ya. Tapi cari solusi melalui kepekaan hati, ya. Intuisi hati. Kan seperti itu ya. Dengan cara apa? Ya tidak ada salahnya kita coba dengan media yaitu coba dikuatkan doa ya. Pendekatan sama Sang Maha Kuasa dan juga lakukan tahap-tahap ikhtiar sobat gitu loh. Ketika kita tidak mengerti ya, ketika kita mengerti ya enggak masalah, kita jalankan sendiri, kita netralkan sendiri. Ya, karena jelas ada suatu ketertutupan tadi di faktor keuangan. Ini bagi Gemini yang merasa sulit ya, yang merasa tertutup loh ya. Akan seperti itu. Ya. Nah, ketika kita tidak mengerti, ya tidak ada salahnya juga gitu loh kita mencari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka bisa membantu, ya akhirnya aura kalian bisa terbuka kembali, jadi kepositifan, kerezekian itu akan bisa lancar. Nah, minimal akan bisa menekan suatu masalah yang besar itu menjadi ringan. Nah, kira-kira seperti itu sobat. Karena apa? Karena aura kita itu terbuka. Sudah normal kembali ya. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri sobat. Saya rasa di sini sudah jelas ya. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Gemini tetap semangat, apapun itu, jika pun perlu adanya suatu penetralan, ya mengapa tidak? Karena itu kan semua nanti ujung-ujungnya ya untuk kebaikan diri kita sendiri. Nah, ya. Oke, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga manfaat apapun itu sahabat ya. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.